Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Salam. ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih wa ala alihi wasahbihi. Buya, saya hamba Allah dari Wonogiri. Mohon pencerahannya, Buya. Istri saya merasa tidak nyaman bersama dengan saya karena merasa kurang perhatian. Suami berjuang untuk nafkah, termasuk dalam usaha nafkah, tempat tinggal sendiri, namun seringkali malah dianggap memikirkan rumah dan tidak perhatian. Lalu istri memutuskan pergi tinggal bersama keluarganya. Sekarang istri tidak menuruti kata-kata suami untuk tetap tinggal bersama. Suami sudah sering membujuk untuk kembali, namun karena dari pihak keluarganya istri malah menginginkan perpisahan karena alasan istri tak bisa lagi bersama. Suami menyerahkan kepada walinya. Bagaimana hukum cerai ini, termasuk khulu atau talak satu yang dijatuhkan suami, mengingat baru pertama kali suami ucapkan? Lalu bagaimana hukumnya nafkah selama iddah, karena menginginkan cerai adalah istri? Terima kasih, Buya, semoga bisa dijawab langsung. Baik, yang harus dipahami oleh kaum pria semuanya, bahwasanya jangan sampai kita itu menganggap istri kita itu hanya perlu kepada yang namanya uang, nafkah. Itu lahir itu. Akan tapi ternyata kadang seorang istri bisa nerima apa adanya, asalkan ada kedekatan dengan seorang suami. Sampai ada suatu ketika, ada kadang mungkin kita mengatakan dengan bahasa agak ekstrim supaya sadar, ada kegilaan. Jadi setelah menikah itu nggak ketemu, suami suruh cari duit dok. Jadi nggak pernah ketemu dengan istrinya. Istrinya senang nerima duit dok, ajib. Senangnya dengan duit, tidak senang dengan suaminya. Ada suami juga gitu. Jadi pikirkan cari uang. Ambisi. Sehingga padahal yang diperlukan bukan itu saja. Istri nggak mungkin perlu duduk bersama, minum teh bersama dan sebagainya. Anak pun juga demikian. Kisah seorang anak yang ibunya melarang, nak jangan ganggu ayah. Kenapa? Waktu ayah tuh mahal banget. Dia kerja 1 jam aja bisa sampai 100.000 sampai 500.000 nak. Anak nangis. Tapi aku pengen main sama abah. Jangan. Karena saking berwibawanya sang suami, tapi sang istri pun tidak berani ngomong. Akhirnya sang anak tiba-tiba diam-diam di akhir bulan ngomong kepada abah, meletakkan duit di mejanya. Abah, saya telah mengumpulkan uang 2 juta. Uang jajan saya tidak mau beli, tidak mau jajan. Saya kirim 2 juta. Untuk apa, nak? Kata Umi, waktu ayah tuh mahal, 1 jamnya 500.000. Saya beli abah 4 jam agar abah nemeni saya main. Jadi kadang seorang anak itu perlu sendagurau dari seorang ayah. Seorang istri kadang perlu sapaan, sendagurau dengan seorang suami. Maka seorang suami jangan menganggap istri hanya minta duit. Bahkan Anda sangat rugi kalau ternyata istri Anda hanya menginginkan duit Anda. Nah, ini. Baik, ini satu sisi. Kemudian sisi lain ada cara mencintai itu bermacam-macam. Ada model laki-laki yang namanya romantisme. Kalau bahasa jadi suami romantis. Jadi dalam mengungkapkan cinta adalah dengan bahasa romantis. Ada seorang suami yang dalam mengungkapkan cinta dalam bahasa tanggung jawab. Artinya memang seorang istri harus memahami, dan itu bukan dianggap aib ya, jangan menganggap aib pasangan. Jadi gini, ada seorang suami yang dalam mengungkapkan cinta dengan bahasa romantis. Jadi dekat-dekat yang dan ini memang manis dia, indah. Tapi ada seorang suami kalau menampakkan cintanya memang wataknya begitu. Adalah makna tanggung jawab. Jadi kalau pulang ke rumah itu bukan bilang yang bilang, gimana? Rumah aman ya? Enggak. Yang dibilang rumah. Tapi seorang istri harus paham bahwasanya maksudnya apa? Suami itu ingin menjamin istrinya tentram di rumah agar rumahnya aman, tentram, tenang. Itu kan bahasa cintanya. Enggak sama antara orang per orang. Ada orang setiap hari Masya Allah bahasanya yang manis lembut. Tapi ada orang kaku, tapi tanggung jawabnya benar. Itu adalah bahasa cinta juga. Maka sebagai seorang istri hendaknya paham kalau menemukan suami semacam itu, maka hendaknya jangan dianggap itu sebagai tanda tidak cinta. Bahasa cinta adalah menampakkan tanggung jawab, bukan kalimat mesra. Baik, kemudian sebetulnya kalau kami lihat itu bukan bermasalah rumah tangga itu. Hanya suaminya saja mungkin kurang paham. Karena istri ternyata menganggap kurang perhatian. Padahal saya sudah ngasih nafkah, saya ngasih ini. Lah Anda lupa. Bukan itu saja yang Anda inginkan. Anda harus punya waktu. Makanya Buya ingin kalau waktu berlibur itu maksimal lah berliburnya. Duduk minum teh bersama dengan keluarga, cerita dengan keluarga. Itu harus ada keindahan. Nah, kemudian setelah itu istri ya karena seorang suami nggak paham,
Ini banyak loh suami semacam ini, menganggap istrinya adalah seperti patung, kasih duit diam gitu. Ya. Nggak begitu. Dia punya hati loh, ya punya rasa. Nah, akhirnya sang istri nggak betah karena dianggap ya suami datang tidur, ngasih duit ya tidur, besok pagi berangkat Nggak ada pergi, komunikasi, nggak ada ya. komunikasi, uang selalu tanya penting kasih uang. Oh nggak benar tuh suami kayak gitu tuh. Baik, istri akhirnya jenuh, terkikis setelah itu cinta sampai hilang dengan tanda dia minta cerai. Kalau sudah hilang begitu repot. Baik. Kemudian sang suami bingung. Akhirnya seorang istri minta cerai, kemudian suami mencerai. Ini jatuhnya jatuh cerai. Ya. Karena istri minta cerai. Bukan istri mencerai ke mahkamah. Dengan catatan, dengan khulu. Bukan istri minta, hei suamiku cerai aku, ini saya bayar 100.000. Suami mengambil 100.000, jatuh cerai, namanya khulu. Tapi kalau istri minta, bang cerai saya, kemudian suami mengatakan, kok aku cerai, jatuh cerai. Tinggal seperti apa kalimatnya seorang istri. Bisa jadi khulu kalau bunyinya begini. Wah bang, cerai aku dengan 100.000 rupiah. Sang suami mengambil maka tercerai dengan 100, namanya khulu. Atau seorang istri mengatakan, bang cerai saya tidak batah dengan kamu. Cerai. Akhirnya suami mengatakan, ya aku cerai, jatuh cerai. Itu bukan khulu. Nah, Masih wajib memberikan nafkah ya di masa iddah, kalau yang mencerai adalah suami, wajib memberi nafkah. walaupun atas permintaan istri. Permintaan istri, karena yang mencerai suami. Nah, mau ada nafkah, permintaan itu kan sebenarnya hanya permintaan ini permintaan kan dia bisa saja tidak memberi. Bisa saja tidak memberikan begitu. Tapi kan ketika dia memberikan berarti ya sudah, berarti dia yang tetap Minta itu kan bahasanya cerai saja, bukan menghulu. Kalau khulu tidak. Kalau khulu tidak ada tidak boleh kembali di masa iddahnya. Seperti itu. Ada aturan masalah nafkah Bu ya? Apakah sama ketika masih bersama atau beda Bu ya? Tidak hanya untuk makan, untuk semuanya, untuk Keperluan inti. tempuan. Para ulama mengatakan kecuali alat tandif, tidak tahu kenapa, alat bersih-bersih. Itu semuanya seperti waktu suami istri. Karena seperti suami istri. Dan tempat tinggalnya pun juga masih di situ. Oh gitu Bu ya. Kalau misalnya si istri katanya sudah pulang ke rumah keluarganya Bu ya. Sudah. Jadi tapi tetap diberikan nafkah Itu seperti sesuai izin sang suami. jadi walaupun dalam masa iddah harus izin suami Bu ya? Karena itu masih karena apa? Dengan harapan barangkali ngelihat istrinya cantik terus kembali lagi rujuk. Iya Bu ya. Biar di rumah sang suami. Nah terus kalau Atau kalau di rumah sang suami dibuatkan rumah. Baik Bu ya. Tadi kan katanya istri yang meminta lalu suami menceraikan dan posisi istri ada di rumah orang tua. Orang tua istri berarti salah Bu ya. Berarti kalau misalnya suami menghendaki suami istri untuk pulang maka harus pulang Bu. Rujuk. Nah, kalau bukan maksudnya pulang ke rumahnya, ke rumah mereka. Kalau seperti itu maka termasuk golongan yang tidak perlu dinafkahi karena tidak ikut aturannya. Nusus Bu ya. Karena biarpun sudah cerai, karena apa gini loh. Biarpun di dalam masa perceraian 1 dan 2 selagi masa iddah, itu sebetulnya masa untuk berbenah. Agar terbangun nanti komunikasi baik, kemudian bisa rujuk kembali. Seperti itu. Baik Bu ya. Tujuannya semacam itu. Karena tadi kalau dari ceritanya dari sebelum menikah memang sudah kembali ke rumah orang tuanya Bu ya, dan diminta pulang nggak mau. Berarti suami tidak wajib memberikan nafkah karena nusus Bu ya. Karena nusus sudah dari awal nusus. Sebelum nikah sudah nusus. Sebelum cerai sudah nusus. Berarti bahkan sebelum cerai pun tidak wajib dikasih nafkah. Bagaimana setelah cerai wajib kasih nafkah? Baik Bu ya. Sebelum cerai sudah wajib nafkah. Kalau betul nusus, kita tidak tahu kenyataannya. Kalau ya. nusus itu adalah ketidakpatuhan seorang istri pada suami. Yaitu di saat sang tidak patuh lah. Baik Bu ya. Dan sekali lagi Bu ya, untuk lebih semakin memperjelas, apakah kepatuhan istri kepada suami itu ketika masih menjadi posisi sebagai seorang istri atau bahkan ketika sudah dicerai talak satu oleh suami itu sama Bu ya? Di tingkat saat kepatuhannya dicerai itu seorang istri punya hak untuk tinggal di rumah itu. Ya. Punya hak. Karena masih bilangan. Iya Bu ya. Dan dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Dan tidak boleh dikeluarkan kecuali ditempatkan di tempat yang mulia yang sesuai, karena dia masih seperti suami istri, hanya tidak boleh bergaul saja masa iddah 1 dan masa 2. Ya. Bahkan boleh terlihat, bahkan seorang istri hendaknya berdandan yang cantik biar batasan terlihat tuh seperti apa Bu ya? Apakah semuanya atau ya nggak boleh semuanya, masih wajar yang nampaknya wajar cantik biasanya gitu, yang biasa umum dilihat ya, karena boleh, karena harapannya adalah biar balik kembali gitu ya. lagi seperti itu.
Baik Bu ya. Mohon maaf ya biar supaya mungkin lebih jelas. Kalau misalnya tadi dengan Ini tujuan, adalah perceraian ya. iya Bu ya. Perceraian. Ini Cerai 1 dan 2. kalau tujuannya misalnya kata Bu ya tadi cara dengan tetap bersama tujuannya supaya kembali lagi. Misal boleh nggak misalnya Bu ya, mohon maaf, si istri misalnya dengan tujuan untuk menggoda suami supaya merujuk kembali, mohon maaf menggunakan pakaian yang menggoda begitu Bu ya. Sampai mohon maaf terlihat mungkin aurat ya, bukan aurat besar, aurat-aurat. Tidak sampai melihat memperlihatkan itu. Menampakkan saya enggak sampai melihat. Bersentuhan juga tidak diperkenankan. Oh gitu Bu ya. Jadi hanya sebatas yang wajar saja yang wajar terlihat. saja, cuma tidak boleh dikeluarkan rumah tersebut. Baik Bu ya. Bahkan tidak boleh berduaan khalwah. Tetap. Ya, Oh, baik Bu ya, baik subhanallah. Ya, Walaupun kalau di rumahnya memang cuma berdua Bu ya, nggak ada berdua, tapi siapa-siapa. tetap di kamarnya sendiri, suami tempat yang beda. Oh gitu. Baik. Subhanallah Bu Ini ya. amanah dengan Allah Ya, Subhanahu Bu wa ya. taala. Ya. Baik, karena Kalau banyak- memang kalau tiba-tiba, "Loh, tapi kok pengen suaminya?" Ya rujuk aja susah. Iya Bu ya. Karena dia banyak banget yang nggak paham akan hal ini Bu ya. Jadi makanya tadi Tapi kami kalau istrinya jelaskan. nyaman lalu kan menghendaki keluar sah. Dia minta keluar karena tidak nyaman sama suaminya, ingin segera berpisah. Dan kalau sudah keluar dan suami dalam keadaan tidak ridho, berarti dalam tidak Tidak ridhonya suami kenapa? Kan sudah dicerai. Oh, Suruh gitu. ngerujuk. Oh gitu. Nah, gitu. Suruh ngerujuk. Maksudnya tidak rela berarti ada harapan kembali kan begitu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik, dan semoga tadi ya para pemirsa jangan sebar radioku ya paham tentang hal ini, karena memang hal ini kadang banyak nggak dipahami oleh banyak orang yang berkaitan tentang masalah diperkenankannya seorang istri ya ketika sudah ditalak 1 atau 2 untuk tetap bersama dengan suami.